Salam dan bahagia. Kami, kelompok 7 dari kelas 3A05, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta. Kami di sini akan menyampaikan mengenai pasar monopoli dan penentuan harga. Tetapi sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Mahasiswa Hujati Pamukti, kemudian ada Edi Yuki Asari, Istri Damayanti, Evantinus Darmantakur, Yuita Dagumara, dan Rizky Fajrin Sirojudin Azra. Berikut ini adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Edi Yuki Asari, NIM 2018-008-185. Poin yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang dimana terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini, penjual ini disebut monopolis. Yang kedua adalah ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Yang ketiga, terdapat hambatan bagi penjual yang ingin masuk pasar. Yang keempat, penjual menjadi price tukar. Yang kelima, kurva permintaan pasar sama dengan kurva permintaan produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Istri Damayanti dari kelas 3A05, NIM 2019-008-171. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Edi Yogi, yaitu membahas tentang jenis-jenis pasar monopoli beserta dengan kekurangan dan keunggulan dari pasar monopoli. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis pasar monopoli. Pasar monopoli ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian jenis ini didasari oleh beberapa faktor atau penyebab bagaimana pasar monopoli ini terbentuk. Berikut adalah beberapa faktor terjadinya pasar monopoli. Yang pertama yaitu monopoli karena hukum. Pada sebuah negara biasanya memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam atau teknologi terbarukan. Seperti di Indonesia sendiri, terdapat beberapa sumber daya yang hanya dikelola oleh BUMN seperti gas dan minyak. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya, hukum ini dibuat untuk melindungi dari persaingan pasar, dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum, seperti gas dan minyak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Produk ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga negara yang bertanggung jawab untuk mesejahterakan rakyatnya berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Yang kedua yaitu monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya, secara alamiah tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini disebabkan karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Namun bisa juga disebabkan karena faktor lain, misalnya faktor alam. Yang selanjutnya yaitu monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat sendiri tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh masyarakat, bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika satu produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Yang keempat yaitu monopoli karena lisensi. Pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau lisensi lainnya. Dengan memiliki lisensi ini, maka akan sulit bagi penjual lain yang ingin menjual produk serupa. Seperti pada iPhone, perusahaan tersebut membuat teknologinya sendiri yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lainnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan.
Tentunya sebuah pasar yang hanya memiliki satu penjual saja pasti akan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Berikut adalah beberapa keunggulan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli sendiri yaitu 1. Perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua yaitu pada pasar monopoli secara ilmiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dibutuhkan masyarakat dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Dan yang keempat yaitu hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan karena setiap produsen berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi baru. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar monopoli. Selain kelebihan yang dimiliki, pasar monopoli juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksinya. Yang kedua yaitu konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Dan yang ketiga yaitu produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ivan. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Eventinus Darmantangkur, NIM 2019-008178. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu tugas kelompok, dengan tema atau materi saya pada kesempatan yaitu jenis pasar tidak sempurna lain sampai dengan penetapan harga. Tidak lama-lama langsung saja saya akan mulai penjelasan dari jenis-jenis pasar tidak sempurna lain. Masih terdapat jenis lain dari pasar sempurna di luar pasar monopoli. Jenis lain tersebut adalah yang pertama ada pasar monopolistik. Keadaan pasar ini tidak seperti pasar monopoli. Di sini masih ada penjual yang bersaing, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Barang yang tersedia di pasar monopolistik cenderung heterogen, sehingga persaingan produk antar penjual menjadi ketat. Kemudian yang kedua ada pasar oligopoli. Sedangkan pasar oligopoli mirip seperti pasar monopolistik, namun dengan penjualan yang jauh lebih sedikit dan bukan satu pemain tunggal seperti pasar monopoli. Perbedaan lainnya dengan pasar monopolistik adalah barang yang tersedia di pasar ini homogen. Yang ketiga saya akan membahas pasar monopsoni dan oligopsoni. Pada pasar monopsoni dan oligopsoni yang jumlahnya lebih banyak adalah pembelinya. Satu pembeli dengan banyak penjual di pasar monopsoni dan beberapa pembeli dengan banyak penjual di pasar oligopsoni. Kemudian berikut saya akan bahas tentang penetapan harga. Penetapan harga ini saya akan jelas yang pertama dari pengertian itu sendiri, kemudian tujuan penetapan harga. Yang pertama, pengertian penetapan harga. Penetapan harga atau pricing seperti istilah yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan adalah tindakan untuk menetapkan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, pricing.
terjadi ketika bisnis memutuskan beberapa banyak pelanggan membayar untuk suatu produk atau layanan. Kemudian pengertian penetapan harga secara spesifik. Penetapan harga adalah proses penetapan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen atau pelanggan. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing. Setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Saat menetapkan biaya produk dan layanan, hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, identitas barang dan jasa. Kemudian, biaya barang dan jasa serupa di pasar. Yang ketiga, audiens sasaran, untuk siapa barang yang jasa diproduksi. Kemudian yang keempat, total biaya produksi atau bahan baku, atau biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit biaya, persediaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Jadi sekian saja pemaparan materi saya tentang jenis pasar sempurna tidak lain. Kurang lebihnya saya ucapkan salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yulita Tagumara, NIM 2019-008184 dari kelas 305 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penetapan harga dan jenis metode penetapan harga. Yang pertama, tujuan penetapan harga itu ada beberapa. Yang pertama, bertahan. Tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan juga agar produsen dapat bertahan di pasar. Setiap perusahaan berada dalam bahaya tersisi dari pasar karena persaingan yang ketat, perubahan preferensi, dan selera pelanggan. Yang berikut meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Jadi, harga ditetapkan sesuai dengan permintaan produk dan pengganti produk tersebut. Jika permintaan tinggi, harga juga akan tinggi. Yang berikut, penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang besar. Teknik ini membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Yang berikut, pasar untuk ide inovatif. Di sini, perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Harganya tinggi karena biaya produksi yang tinggi. Metode penetapan harga. Metode freezing merupakan teknik yang diterapkan perusahaan untuk mengevaluasi harga pokok produknya. Proses ini merupakan tantangan yang paling menantang yang dihadapi oleh perusahaan, karena harga harus sesuai dengan struktur pasar saat ini dan juga melengkapi pengeluaran perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Jenis metode penetapan harga. Di sini ada dua. Yang pertama, metode penetapan harga berorientasi biaya. Ini adalah dasar untuk mengevaluasi harga barang jadi dan sebagian besar perusahaan menerapkan metode ini untuk menghitung harga pokok produk. Metode ini dibagi lagi menjadi cara-cara berikut. Ada 3. Yang pertama,
cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrik akan menghitung biaya produksi yang ditahankan dan memasukkan presentasi tetap, juga dikenal sebagai markup untuk mendapatkan harga jual. Yang kedua, markup pricing. Jumlah tetap atau presentase dari total biaya suatu produk ditambahkan ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. Yang ketiga, target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Jenis metode yang kedua yaitu metode penetapan harga berorientasi pasar. Metode ini ditentukan berdasarkan riset pasar. Ada 5. Yang pertama, perceived value pricing. Dalam metode ini, produsen menetapkan biaya dengan mempertimbangkan pendekatan pelanggan terhadap barang dan jasa, termasuk elemen lain seperti kualitas produk, iklan, promosi, distribusi, dan lain-lain yang mempengaruhi sudut pandang pelanggan. Yang kedua, value pricing. Perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tetapi harga rendah. Yang ketiga, going rate pricing. Perusahaan meninjau tarif pesaing sebagai dasar dalam menentukan tarif produk mereka. Yang keempat, acquisition type pricing. Dengan lebih banyak penggunaan internet, metode penetapan harga kontemporer ini berkembang dari hari ke hari. Yang terakhir, differential pricing. Metode ini diterapkan ketika harga harus berbeda untuk kelompok atau pelanggan yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mangisti Jati Pamukti, NIM 2019 008199 dari kelas 3A 05. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi penetapan harga. Oke, langsung saja mengenai pengertian strategi penetapan harga. Apa itu strategi penetapan harga? Strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market-based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost-based pricing. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan, karena harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga komponen lainnya yaitu produk, distribusi, dan promosi memunculkan biaya. Harga yang tepat pada akhirnya menghasilkan permintaan yang optimal. Kerangka strategi penetapan harga. Pemilihan strategi penetapan harga yang tepat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasar. Selain itu, penetapan harga juga berimplikasi pada biaya. Misalnya, perusahaan menjual pada harga yang tinggi. Itu biasanya akan membutuhkan biaya promosi yang besar. Perusahaan harus meyakinkan konsumen bahwa produk memang memiliki kualitas dan fitur yang unggul. Dalam strategi penetapan harga, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, biaya. Sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika menetapkan harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata produksi. Semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan. Yang kedua, pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin sadar biaya. Mereka menginginkan produk yang lebih murah karena sesuai dengan anggaran mereka. Sementara yang lain lebih sadar kualitas dan kurang mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan pembelian. Mereka melihat produk berkualitas adalah lebih prestis dan sesuai dengan citra diri mereka. Harga mempengaruhi permintaan. Untuk sebagian besar produk, menurunkan harga jual akan meningkatkan permintaan. Tapi ada beberapa kasus khusus, harga yang lebih rendah justru membuat produk tidak menarik bagi beberapa konsumen. Mereka berpikir harga murah berarti kualitas yang rendah. Ketiga, jenis produk. Menetapkan harga untuk produk terdiferensiasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan produk massal. Produk massal relatif homogen. Oleh karena itu, perusahaan sering menawarkan harga pada tingkat rata-rata harga pesaing. Sebaliknya, untuk produk terdiferensiasi, perusahaan mengadopsi penetapan harga premium. Harga yang lebih tinggi memberi sinyal kualitas yang lebih baik daripada produk lainnya di pasar massal. Berikutnya, target pasar. Secara umum, pasar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Kedua membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda.
Katakanlah, perusahaan menargetkan pasar baru. Mereka mungkin akan menetapkan harga rendah atau harga penetrasi. Tujuannya adalah menarik sebanyak dan secepat mungkin pelanggan baru. Dengan begitu, perusahaan memiliki basis pelanggan untuk menopang posisi pasar yang lebih kuat. Harga rendah juga penting untuk mendukung struktur biaya yang lebih rendah. Dengan volume penjualan yang tinggi, perusahaan segera mencapai skala ekonomi dan menurunkan biaya rata-rata. Faktor yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau beberapa harga yang pesaing kenakan untuk produk mereka. Perusahaan mungkin mengenakan harga di bawah, sama dengan, atau di atas rata-rata pesaing. Masing-masing berimplikasi pada kesuksesan produk di pasar. Mana yang paling tepat dari ketiganya itu tergantung pada tujuan perusahaan. Selanjutnya ada elastisitas harga. Elastisitas harga dari permintaan menunjukkan seberapa responsif konsumen dalam menanggapi perubahan harga. Permintaan adalah elastis jika perubahan kecil harga mengarah ke peningkatan permintaan yang lebih tinggi. Misalkan, jika harga turun 5%, itu meningkatkan permintaan lebih dari 5%. Sebaliknya, jika permintaan adalah inelastis, konsumen relatif kurang sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya, jika harga turun 5%, maka permintaan naik kurang dari 5%. Responsivitas konsumen semacam itu menjadi input penting dalam mengambil kebijakan harga. Faktor pertimbangan yang terakhir adalah siklus hidup produk. Sebuah produk mengalami 5 fase khas dalam hidupnya. Yang pertama, tahap pengembangan atau develop stage. Yang kedua, tahap pengenalan atau introduce stage. Yang ketiga, tahap pertumbuhan atau growth stage. Yang keempat, tahap matang atau mature stage. Dan yang kelima, tahap penurunan atau decline stage. Setiap tahap membutuhkan pendekatan penetapan harga yang berbeda-beda. Jenis strategi penetapan harga. Dalam klasifikasi yang luas, para ahli membedakan pendekatan penetapan harga menjadi 2 kelompok utama, yaitu penetapan harga berbasis pasar. Di dalam pendekatan ini, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar, yaitu pelanggan dan pesaing dalam penetapan harga. Yang kedua, penetapan harga berbasis biaya. Di pendekatan ini, biaya produksi menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan biaya. Jenis strategi penetapan harga yang pertama ada strategi penetration pricing. Perusahaan kecil yang menggunakan harga penetrasi biasanya menetapkan harga rendah untuk produk atau lainannya dengan harapan membangun pangsa pasar yang merupakan presentasi penjualan yang dimiliki perusahaan di pasar versus total penjualan. Tujuan utama dari harga penetrasi adalah untuk mendapatkan banyak pelanggan dengan harga rendah dan kemudian menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mempertahankan pelanggan. 2. Strategi harga skimming. Jenis lain dari strategi penetapan harga adalah price skimming, di mana perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk segera memulihkan pengeluaran untuk produksi produk dengan iklan. Tujuan utama dari strategi price skimming adalah untuk mencapai keuntungan dengan cepat. Perusahaan sering menggunakan price skimming ketika mereka kekurangan sumber keuangan untuk menghasilkan produk dalam volume. Strategi selanjutnya adalah product life cycle pricing. Semua produk memiliki masa hidup yang disebut product life cycle. Suatu produk secara bertahap berkembang melalui tahapan yang berbeda dalam siklus tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Selama tahap pertumbuhan, saat penjualan sedang booming, perusahaan kecil biasanya akan mempertahankan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, penetapan harga berbasis kompetitif. Ada kalanya perusahaan kecil mungkin harus menurunkan harganya untuk menyamai harga pesaing. Strategi penetapan harga berbasis persaingan dapat digunakan ketika hanya ada sedikit perbedaan antara produk dan dalam suatu industri. Strategi penetapan harga yang terakhir ada harga diskon sementara. Perusahaan kecil juga dapat menggunakan diskon sementara untuk meningkatkan penjualan. Strategi penetapan harga diskon sementara termasuk kupon, diskon penjualan, pengurangan harga musiman, dan bahkan pembelian volume. Misalnya, produsen pakaian kecil mungkin menawarkan penurunan harga musiman setelah liburan untuk mengurangi inventaris produk. Diskon volume mungkin termasuk promosi beli 2 gratis 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pajaren, NIM 2019 008 404 akan mempresentasikan tentang perbedaan penetapan biaya dan penetapan harga. Penetapan harga adalah tindakan menentukan nilai suatu produk. Penetapan harga, apa yang dibayar pelanggan untuk suatu produk atau layanan mungkin tidak terkait dengan biaya produk atau layanan, faktor-faktor yang menjadi pendapat bisnis. Sedangkan penetapan biaya investasi yang dilakukan bisnis dengan harapan menghasilkan penjualan.
terkait langsung dengan biaya investasi, faktor-faktor yang menjadi harga pokok penjualan bisnis. Meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian dalam percakapan informal, diskusi bisa formal tidak boleh mengacaukan harga dengan biaya. Harga adalah harga yang dibayar pelanggan untuk produk atau layanan. Biaya adalah investasi penjualan dalam produk atau layanan yang kemudian dijual. Perbedaan antara harga dan biaya selalu bergantung pada konteks transaksi dan di mana hal itu terjadi dalam rantai pasokan. Awalnya seorang petani gandum menetapkan harga yang dibayarkan oleh pedagang grosir makanan. Harga petani gandum adalah biaya grosir makanan. Setelah membeli gandum, pedagang grosir makanan akan menetapkan harga jual ke toko roti. Harga pedagang grosir makanan adalah biaya toko roti. Perbedaan antara istilah-istilah ini jelas ada laporan laba rugi perusahaan. Variabel harga dikaitkan dengan penjualan dan muncul sebagai item pendapatan di laporan laba rugi. Harga pokok produksi produk ditampilkan pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Kesimpulannya, penetapan harga adalah tindakan menentukan nilai suatu produk atau layanan. Penetapan harga menentukan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan, tetapi mungkin tidak terkait dengan biaya yang dibayarkan oleh bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan. Harga dan biaya adalah relatif. Harga satu entitas untuk mungkin menjadi biaya entitas lain. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pasar monopoli dan penentuan harga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.